kita semua, perkenalkan nama saya Naomi, saya dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya angkat ialah pendidikan berdasarkan filosofi Batak Toba. Menurut pandangan kelompok etnik Batak Toba, kebudayaan merupakan sebuah sistem nilai budaya yang amat penting yang menjadi tujuan, dasar, dan pandangan hidup mereka secara turun-temurun. Hal ini disebut dengan istilah filosofi. Filosofi bagi seseorang atau kelompok masyarakat berfungsi menjadi alat atau cara sebuah tindakan yang mendasari kehidupan sehari-harinya. Pendidikan sendiri merupakan media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan, orang Batak banyak menggunakan filosofi dalam kehidupannya. Dari semua filosofi Batak Toba, banyak yang mendasari pendidikan. Filosofi yang pertama adalah Hamoraon yang berarti kekayaan, Hagabeon yang berarti berketurunan, dalam artian keturunannya sukses, dan Hasangapon yang berarti kehormatan dalam status sosial. Ketiga hal ini biasa disingkat 3H. Berdasarkan filosofi tersebut, begitu banyak orang tua yang mendorong anaknya dalam dunia pendidikan, karena para orang tua sadar akan sulit mencapainya jika pendidikan anak-anaknya biasa saja. Hadirin yang berbahagia, 3H memiliki masing-masing makna yang mendalam. Hagabeon memiliki makna bahwa orang Batak sangat mendambakan punya keturunan laki-laki dan perempuan, agar orang tersebut dapat menyandang status gabe. Orang Batak pun sangat syarat dengan adat istiadat. Sama seperti suku lain, masyarakat Batak pun mengharapkan agar putra-putrinya berumah tangga. Ukuran Hagabeon dimunculkan ketika seseorang meninggal dunia dengan berbagai status. Status yang pertama adalah Sarimatua, di mana orang tua yang meninggal dunia tidak dapat dikuburkan dengan adat penuh karena masih ada di antara putra-putrinya yang belum berkeluarga. Status yang kedua yaitu Saurmatua, di mana orang tua yang meninggal dunia yang telah berhasil membesarkan putra-putrinya hingga berumah tangga, maka jasad orang itu akan dimakamkan dengan pesta adat yang meriah. Status yang ketiga adalah Saurmatua Mauli Bulung, di mana salah seorang orang tua telah berhasil menikahkan semua putra-putrinya dan cucu pertama dari anak laki-laki sudah menikah pula, baik itu cucu perempuan maupun cucu laki-laki, serta cucunya dari anak perempuan juga telah menikah. Hasangapon memiliki arti berusaha menjadi orang yang terpandang dan dihormati. Dalam masyarakat, pada umumnya orang yang terpandang adalah orang yang berpendidikan. Orang Batak Toba sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Walaupun tidak memiliki harta, asal anaknya dapat bersekolah setinggi-tingginya. Inilah prinsip bagi orang Batak. Ini dapat diketahui dari sebuah judul lagu, Anak Koki do Hamoraon Diau, yang berarti keturunanku adalah harta yang tidak ada bandingnya. Bagian terakhir dari 3H ialah Hamoraon, yang memiliki arti setiap orang Batak bercita-cita ingin memiliki harta dan kekayaan. Oleh karena itu, orang Batak begitu gigih mencari uang. Laki-laki ataupun perempuan sama saja, tidak dibeda-bedakan. Terdapat keidentikan Hamoraon dan Hasangapon. Hamoraon atau kekayaan dipakai untuk mencari Hasangapon atau terpandang dengan menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Filosofi yang kedua adalah Unang Haoton, yang berarti jangan bodoh. Sama seperti filosofi 3H, filosofi ini mengajarkan kepada putra-putri Batak untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mencapai tujuan kesuksesan mereka. Karena dengan sekolah tinggi didukung kerja keras akan mengubah kehidupan mereka. Kita bisa lihat dari tokoh-tokoh sukses yang berasal dari suku Batak Toba.
seperti Luhut bin Sarpanjaitan yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia 2019 sampai 2024, Hotman Sitompul yang menjadi pengacara, Dolo Lestari Simangunsong yang menjadi penulis buku, Butet Manurung yang menjadi pelaku pendidik alternatif, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui, pendidikan bukan hanya untuk meraih kesuksesan. Pendidikan juga mengajarkan kita tentang moral dan karakter. Hal ini didasari oleh filosofi Batak Toba yang ketiga, ialah membuat mas yang toru nirere. Maknanya adalah tidak menjalani keuntungan dari jalan yang salah, alias pantang seraka. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan pendidikan moral, seperti memfitnah, mencuri, ataupun korupsi yang perlu kita hindari. Pendidikan moral dan karakter yang kedua adalah jujur. Prinsip ini dimiliki oleh orang Batak sama seperti filosofi keempat yang berbunyi Nasomataget dihata nasomatahut dibohi, yang artinya berani mengatakan kebenaran dan kesalahan. Dari hal tersebut, maka orang Batak bicara lantang dalam mengatakan segala hal. Mereka berkata jujur dan memiliki prinsip kuat. Jika kamu menghadapi orang Batak, jangan tersinggung mendengar perkataannya, karena di lubuk hati paling dalam mereka baik hati dan loyal terhadap teman. Mengikuti aturan merupakan pendidikan moral dan karakter juga. Hal ini didasari filosofi yang kelima, marpatik, yang berarti punya aturan. Patik adalah suatu aturan dan undang-undang dalam masyarakat Batak yang selalu dipadukan dengan nasihat atau petua-petua yang dapat membuat orang Batak terikat dan patuh dengan aturan tersebut. Adat Batak sering dikategorikan ke dalam aturan dan hukum. Patik adalah wujud dari suatu aturan yang baku bagi orang Batak. Aturan atau undang-undang tidak boleh dikebiri atau alias pantang seraka. Hukum boleh diubah sesuai kesepakatan raja-raja adat. Inilah prinsip bagi orang Batak. Saling membantu termasuk dalam pendidikan moral dan karakter. Pendidikan moral dan karakter yang satu ini juga didasari oleh filosofi Batak Marsadapari, yang berarti gotong royong, saling bahu-membahu, saling membantu sesama, saling bekerja sama yang dilakukan beberapa orang secara serentak di sebuah kampung. Bantuan tenaga yang kita berikan supaya pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat, efisien, dan efektif. Hal ini dilakukan saat ada kegiatan adat seperti mendirikan rumah, kemalangan, pesta, dan lain sebagainya. Orang Batak rela merantau ke daerah lain demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Baik yang merantau maupun tidak, mereka memegang filosofi yang ketujuh, yaitu Hunang Halosan, yang berarti jangan malas. Filosofi hidup ini mengingatkan orang Batak agar pantang menyerah, bekerja keras, tanggung jawab, dan tak ragu untuk bekerja apapun asal tidak melakukan hal terlarang. Filosofi Hunang Halosan dapat dilihat dari perjalanan karir penyanyi Judika, yang merupakan salah satu tokoh berdarah Batak yang sukses berkat filosofi ini. Sebelum belum populer seperti sekarang, ia merantau ke Medan, dari Medan ke Jakarta dan bekerja sebagai tukang tampal ban sekaligus karnet angkot dan masih duduk di bangku SMA. Tentu untuk mencapai kesuksesan hidup, filosofi dipegang teguh oleh orang Batak adalah filosofi tersebut. Sudah jadi buah bibir bahwa orang Batak melekat dengan perantauan. Persebaran salah satu suku kolektif yang mendiami wilayah Sumatera bagian utara tidak hanya ada di daerah Sumatera, akan tetapi sudah tersebar hingga pelosok negeri. Hal ini terjadi karena masyarakat Batak terkenal dengan istilah perantau tangguh, yang akhirnya memilih menetap di perantauan. Orang-orang Batak memiliki keinginan mencari rezeki di kota lain atas dasar keinginan mengubah nasib, karena menyadari penghidupan di kampung halaman tidak lagi menjamin. Filosofi Batak yang ke-8 adalah Natea Sohinalung, Natea Sohinerpen. Artinya berat sebelah tidak dipikul dan mirik tidak dialasi.
Maksudnya jangan congkak dan meremehkan orang lain. Hal ini yang mendasari perkembangan pendidikan, di mana jika kita sudah berpendidikan, bagikanlah ilmu yang kita miliki kepada orang-orang lain, sehingga sama-sama berpendidikan, bukan menjadi sombong atau meremehkan orang lain. Prinsip ini bisa dilihat dari kisah Butet Manurung yang sejak kecil hidupnya sudah berkecukupan hingga akhirnya menuntaskan pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung. Namun Butet mengabdikan diri untuk mendidikan anak pedalaman. Ia tinggalkan Bandung dan bergabung di sebuah lembaga swadaya di Jambi, jauh dari hingar-bingar kota. Ia bertugas sebagai pengajar untuk suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12 dan Bukit 30. Dari sanalah lahir sekolah rimba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.